Assalamualaikum. Dengan Waalaikumsalam. dengan Mas Randi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas Randi? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik teman-teman Bujang UKM, untuk kesempatan kali ini kita bertemu dengan Mas Randi Siap. selaku owner Raina Archery, Rayyena Archery di produsen peralatan olahraga panahan. olahraga panahan. Baik, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lebih lama di mana? Enak mungkin di dalam toko Boleh, saja ya? Siap, teman-teman Bujang UKM bisa sambil lihat-lihat dulu, ini toko sekalian ya, siap. sama tempat produksi juga? Tempat produksi ada 2 di sini sama di Ciapus, 2 tempat. Oke, siap yuk teman-teman Bujang UKM, kita lihat-lihat dulu ke dalam tokonya. Teteh. Baik teman-teman Pejong UKM, kita sudah tadi masuk kemudian disambut dan kita mau ngobrol santai dengan Mas Randi ya, Siap, siap. selaku owner dari Rayyena Archery. Raina Archery. Nah, kalau boleh tahu nih gimana ceritanya bisa muncul sebuah nama Rayyena Archery, kemudian dari sejak kapan usaha ini berjalan, Mas Randi? Siap. Untuk nama Raina Archery sendiri itu singkatan nama anak ya. Singkatan nama anak. Rahadian Inara Almira, jadi disingkat jadi Raina aja. Raina Archery. Karena memang memulai usaha panahan ini pas anak ketiga lahiran. Ketiga lahiran. Kurang lebih seperti itu. Tahun berapa itu kira-kira? 2017. 2017 sekarang udah jalan 5 tahun ya. 5 tahun alhamdulillah. Gimana tuh perjalanannya selama 5 tahun? Jadi memang kalau sedikit agak mundur ke belakang gitu ya. Sebenarnya awalnya saya usaha sebenarnya sebelum panahan tuh mainan anak grosir saat itu. Yeah. Hanya mungkin ini mah qadarullah bersentuhan akhirnya dulu, mungkin kalau toko mainan kan banyaknya orang barang nyimpen dulu bayarnya nanti, jadi akhirnya nggak kerasa punya hutang besar. Kok jadi terlalu besar ya hutangnya gitu. Akhirnya saya berusaha lunasi, pada saat itu toko lagi rame-ramenya. Saya berusaha lunasi hutang, ya nggak kerasa kan, karena belanja kan banyak supplier yang nyimpen barang, nitip, bayarnya nanti. Akhirnya waktu pas saya lunasi semua, ternyata hutang belum lunas, barang dagangan sudah habis. Sudah habis. Tanda tanya nih kemana gitu. Nah akhirnya memulai dari nol lagi, ya modal bisa dibilang hampir nggak ada, barang dagangan sudah mau habis, bingung saat itu apa ya usaha ya. Saat itu memang tren panahan belum sekuat sekarang ya. Oh iya betul. Awal saya berkenalan dengan panahan tuh memang saat itu lihat ya busur, mungkin yang ada saat itu kan hanya busur mahal ya saat itu ya, mahal-mahal 2,5 juta, 3,5 juta. Ada yang nawarin busur, kebetulan orang dari Ciwidey itu cuma 150.000 kalau nggak salah, 150.000 dari Paralon. Saya pakai, wah akhirnya berkenalan dengan panahan, nyemplung ke dalamnya. Tapi ya qadarullah memang kok busur dari PVC kan cepat patah. Hanya dari situ saya melihat kok ternyata saat orang dikenalkan dengan yang murah dulu, orang kok jadi pingin masuk ke panahan gitu. Tren panahan tuh jadi dimulai dari PVC itu dulu. Akhirnya saya coba produksi gimana caranya busur yang awet tapi murah tapi awet. Jangan sampai futur gara-gara panahan. Dari situ gara-gara peralatan cepat rusak, harga mahal. Akhirnya saat 2017 itu kita coba-coba riset, kita coba tawarkan ke konsumen dengan harga yang lumayan murah. Ya alhamdulillah ya, dengan izin Allah hampir banyak titik yang datang ke bengkel saya saat itu yang nyimpen uang dulu. Nah itu alhamdulillah, jadi uang dulu nih ada yang nyimpen 1 juta, 2 juta, 8 Beda juta. dengan yang waktu mainan barang dulu. Kali ini uang dulu karena kepercayaan ya. Alhamdulillah disimpan uangnya, barang belum ada. Saya bilang paling ini adanya 6 bulan lagi, 4 bulan lagi, setahun lagi. Alhamdulillah pada mau nunggu. Jadi
ya dengan izin Allah ya, alhamdulillah semua hutang lunas dan punya modal untuk mulai memproduksi secara mandiri yang awalnya mundur uang dulu, barangnya nanti lama-lama pelan-pelan. Alhamdulillah kurang lebih setelah 2 tahun berjalan berbalik akhirnya mulai bisa akhirnya. stok yang awalnya harus tumpuk-tumpukan sama uang dulu tapi barangnya belum ada. Waktu itu ingat Mas Randi modal awal berapa kira-kira? Waktu dimulai panahan. Dimulai awal tuh saya beli paralon, masih inget tuh 4 biji, harga 40.000 saat itu. Sama kompresor satu, kompresor satu tuh 900.000 ya, 900.000, paralon 4 160. Terus alat press saat itu saking nggak adanya modal, alat press saya pakai kaleng bekas. Masih ingat saat itu ya. Buat ngepres. Mungkin Akang dulu awal-awal udah kenal dari saya. Itu ngepres pakai kaleng saat itu. Hanya alhamdulillah ternyata kebutuhan pasar saat itu memang banyak yang ingin memanah tapi terbentur sama masalah harga. Jadi dengan kualitas yang kurang saat itu, alhamdulillah mereka tetap mau menunggu gitu. Alhamdulillah kisahnya seperti itu. Iya, dan sekarang kalau saya lihat di belakang ini nggak ada kayaknya ya yang kayak awal-awal pertama produksi ya. Sudah nggak ada. Sudah parahan, nggak ada yang nyari ya. Sekarang kelihatannya udah bahan apa ini kan? Sekarang fokusnya di epoxy fiberglass ya. Epoxy fiberglass ya, karena mungkin dianggap supaya lebih awet ya, lebih awet. Nah, kemudian untuk bangsa pasarnya nih atau segmen biasanya banyak kan anak remaja, muda atau dewasa untuk di olahraga panahan ini. Karena kan awal tadi cerita katanya olahraga panahan itu terkenal olahraga mahal. Sekarang sudah ada solusi murah, itu banyak kan dari kalangan remaja atau dewasa banyak kan? Untuk tahun-tahun awal dahulu segmen paling banyak tuh di remaja. Kebanyakan orang-orang pemuda masjid yang pengen mengenal panahan sebagai sunnah. Mereka mulai memanah segala macam. Akhirnya setelah segmen remaja ini meningkat ke banyaknya orang dewasa. Nah, kesini alhamdulillah karena sudah diapresiasi oleh pemerintah ya. Hampir semua sekolahan itu seolah mewajibkan ekskul panahan. Sekarang justru paling banyak mayoritas anak-anak ya. Anak-anak ingin mengenal sunnah memanah ini lebih dalam di sekolah biasanya banyaknya. Berarti juga ada ya kategori untuk tingkat kelenturan atau berat busur ya. Jadi dari mulai anak, remaja sampai ke dewasa ya, sudah ada ya. Dan mungkin ini juga tadi sudah dapat apresiasi itu dari siapa yang sudah datang ke toko ini kira-kira? Yang pertama sejarah awal. Seingat saya tuh awal tuh pertama ada dari pemuda masjid di Bandung. Saat itu mereka pengen latihan panahan, katanya butuh barang berapa gitu. Terus ada kebetulan temen yang sekarang jadi yang megang bahan mentah di sinilah. Jawa produsen supplier terbesar bahan mentah panahan di Bandung dulu, di Bandung Selatan ini dulunya ngambil busur jadi ke saya itu. Saya kaget saat itu pas bener-bener nggak ada dana buat bayar yang kerja juga nggak ada. Tahu-tahu dia datang, Mas Randi pesan busur banyak, disimpan aja 8 juta. Barang nggak ada, saya bilang 8 juta ya nggak apa-apa Mbak, yang penting mah uangnya dulu ya. Nah itu ya alhamdulillah ya. Jadi kalau harus dibilang asbab terbesar usaha saya bisa seperti ini ya karena izin dari Allah. Kalau nggak kayak gitu mungkin nggak akan nyampe sampai sejauh ini. Baik, kalau untuk pemasarannya kira-kira itu pernah sampai pasar keluar negeri, pulau atau keluar negeri atau gimana? Untuk bisa dibilang kalau untuk 2 tahun terakhir itu sudah mulai masuk ke luar negeri. Wah, kemana aja nih Mas? Malaysia, Brunei, Singapura. Yang saya tahu mungkin ini 3 ya. Karena memang bisa dibilang 90% tuh ke luar negerinya bukan lewat saya tapi lewat reseller. Jarang yang langsung dari saya. Gitu. Paling besar memang segmen yang paling besar sekarang apresiasi sama panahan tuh Malaysia. Kayaknya tren panahan di Malaysia tuh mungkin akan sebesar Indonesia nanti. Indonesia akan nantinya, lama insya Allah. Pernah ikut pameran-pameran juga ini? Dari awal mungkin saya tuh orangnya agak gak begitu bisa gitu ya, harus ikutan pameran segala macam. Jadi akhirnya saya pikir yang penting saya kualitas barang bagus, harga merakyat segala macam. Alhamdulillah reseller saya yang akhirnya maju ke pameran, menemukan link pasarnya segala macam. Saya mah jadi akhirnya saya fokus memperbaiki performa barang sajalah gitu sampai detik ini mah gitu. Kalau sekarang untuk per hari biasanya produksi berapa pieces atau berapa set untuk busur atau arrow atau yang lainnya rata-rata nih? Kalau sekarang mungkin rame-ramenya terkadang bisa sampai 700 busur, kadang sampai 1000 busur per minggu, bukan per hari. Per minggu ya? Per minggu bisa sampai 1000 busur.
Arrow mungkin sekitar 3.000 sampai 4.000 arrow lah per Arrow. minggu tuh. Dikerjakan oleh berapa orang karyawan? Kalau tim produksi sekarang yang di sini ada satu lagi di Ciapus, itu kurang lebih total 45 orang. Masya Allah, banyak juga 45 orang. Paling nanti kita juga nanti bincang-bincang melihat tempat produksi yang terdekat aja ya. Misalkan terdekat misalkan produksi busur atau aeronya, biar nanti teman-teman penjual UMKM juga bisa melihat ya untuk proses gini busurnya, atau mungkin nanti ada busur yang bisa kita coba bareng ya, biar nanti dilihat. Baik, untuk Mas Randi, nah ini kan usaha udah 5 tahun ya. Nah kira-kira boleh nih berbagi tips kepada para teman-teman pejuang UKM yang barangkali nih mempunyai bisnis yang sama di bidang peralatan olahraga panahan, kemudian juga baru mau merintis atau juga yang mau ikut jualan, mau seperti apa kira-kira untuk cara-caranya, boleh? Siap. Kalau untuk yang kebetulan wilayah Bandung, silaturahmi aja ke sini. Insya Allah nanti kita akan kasih solusi lah bagaimana biar bisa jualan. Kalau nggak ada modal gimana? Justru saya lagi kebanyakan reseller yang sekarang alhamdulillah besar, itu benar-benar nggak ada modal. Justru ada kisahnya salah satu reseller saya yang dulunya tuh benar-benar ojol. Ojol, dia benar-benar nggak ada dana lah gitu saat itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah besar ya, sukses. Ada yang benar-benar yang ya memang awalnya rata-rata tanpa modal. Hanya kita datang ke sini, saya kasih saran konsep bisnisnya seperti apa. Sok aja foto-foto barang dulu di sini kalau memang belum berani nyetok segala macam. Alhamdulillah pada jalan. Jadi kalau ingin jadi reseller mah mudahnya mungkin main ke toko, atau kalau agak jauh jaraknya mungkin bisa konsultasi dulu via WhatsApp. Boleh sebutin alamat tokonya, kemudian nanti kita akun IG-nya atau medsosnya boleh dicantumkan, boleh. Ini alamat tokonya di mana Mas Randi? Kalau ingin mudahnya mungkin bisa dicek di Google Map, Raina Archery Store. Itu nanti muncul langsung ya linknya di mana posisi toko saya. Kalau Instagram saya Raina Archery, Raina_archery. Ya. Kalau untuk Tokped itu pakainya Burangrang Archery. Burangrang Archery. Jadi teman-teman ujung UKM tadi udah lengkap ya. Alamat tinggal cek di Google Map, Raina Archery Store, kemudian di Tokped ada Burangrang Archery ya. Tokped Burangrang Archery. Burangrang Archery, dan di akun IG-nya adalah Raina Archery. Raina_archery ya. Baik, itu dia teman-teman ujung UKM, ada peluang buat teman-teman untuk bisa belajar di bisnis atau di usaha peralatan olahraga panahan. Nanti sama Mas Randi akan dipandu ya, nggak akan pelit ilmu ya Mas Randi ya. Kalaupun yang pengen jualan saja dulu untuk belum produksi boleh. Nanti yang sudah berjalan datang aja ke sini, ada alamatnya, welcome ya, terbuka buat siapa aja. Baik, nanti kita lihat ruang produksi ya Mas Randi ya. Ini ruang produksi Mas? Ya, ini khusus untuk produksi arrow. Arrow ya, atau anak panah ya? Anak panah. Ini bahan baku? Bahan baku dari apa ini Mas? Ada yang dari ramin, ada yang dari spruce, ada yang dari bambu. 3 bahan? 3 bahan mayoritas. Ada yang dari fiber juga nih, fiber pancing. Ini produksi dari bahan atau udah jadi gini? Untuk bahan mah kita ngambil dari orang. Ini impor dari Cina langsung. Yang fiber? Ya, ini impor, ini dari Cina langsung kok yang fiber. Lebih awet ya? Iya, untuk arrow yang anti patah. Atau ini udah jadinya ya? Nah, ini udah jadi. Ini udah jadinya. Ini yang bahan fiber ya? Fiber pancing. Untuk harga juga beda-beda ya Mas Randi ya? Ya. Untuk yang ini boleh diinformasi? Ini untuk harga grosirnya 9.000. Tuh, harga grosir isi 6. 9.000 per satu. Per satuan. 54.000. 54.000 nih teman-teman. Kalau mau yang belajar awet, yang ini ya, jajan awet ya. Iya. Terus ada yang bahan lainnya. Ini yang dari ramin. Kok yang lagi ramin ini 8.000. 8.000-an. Ini pakai bulu entok. Poinnya anhas. Ini ramin ini 8.000-an harga grosirnya. Wah, ini harus jadi grosir. Kalau untuk jadi grosir ini belanja berapa? Insya Allah kalau datang akan sangat dimudahkan. Kalau untuk online mungkin agak sedikit dipersulit karena kasihan admin. Kita lihat ruang produksinya yuk. Siap. Enggak. Nah, ini untuk perakitan bulu. Rakit bulu di sini. Ya.
Memang ini ya bahannya. kita untuk sistem sendiri bebas ya. Ada sebagian kerjaan yang dibawa ke sini, mayoritas dibawa pulang, biasanya malam dikerjakan di ada rumah. dikerjakan di rumah ya. Jadi nggak apa, rada fleksibel lah. Gitu. Tadi untuk aero per minggu berapa? Kalau lagi rame-ramenya mungkin bisa sampai 4.000 kalau lagi 4.000 rame-ramenya. ya. Gitu. Banyak juga ya, campur ya. Campur semua varian. Ya, kita kemana lagi, Mas Randi, untuk Ini produksinya? untuk spon. Nah, ini memang ini spon target ya. alhamdulillah ini mungkin salah satu yang terkenal di sini. Jadi untuk spon kita sudah langsung ke pabrik juga ya. Kita mungkin nanti bisa dilihat ada di videonya tadi. Ini ketebalan berapa? Ada yang 4 cm, ada yang 2 cm. Itu sampai ke dalam tuh stoknya insya Allah. Aman melimpah. Ini sampai tinggi ini stoknya. Ya, kita lanjut ke dalam lagi, teman-teman ujung UKM. Kita lihat-lihat. Yuk kita lihat ke dalam lagi, Mas Randi. Ini bagian apa lagi ruangannya? Ini khusus untuk perakitan apa yang butuh pakai mesin lah, kayak membuat nok, pasang poin, vernis. Karena ke belakangnya kan terbuka biar langsung debunya kebuang ke belakang. Iya ya, setting ruangannya ya. Setting ruangannya khusus untuk yang biar tetap sehat juga ya. Sehat, seger. Habis dari sini tadi berarti lari ke pemasangan bulu ya? Iya. Habis bulu baru dikemas. Baru dikemas ya. Baru masuk ke toko. Siap. Kalau untuk yang jahit menjahit rata-rata langsung dibawa ke rumah. Kayak tas busur dan yang lain biasanya langsung dibawa ke rumah. Ada lagi ruangan atau udah cukup sampai di sini? Cukup Pak untuk ruangan produksi aero. Selanjutnya kita ngapain nih kira-kira Mas Randi? Mau coba aeronya? Mau coba ngesut, kebetulan ada ruangan di belakang nih. Oke, teman-teman ujung camp, kita penasaran pengen ngesut yuk. Ada busur produk Rhino Archery sekaligus aero-aeronya. Kita ngesut barangkali nggak lupa ya. kita jebret, ayo. Siap. Teman Pejang UKM, ada kesempatan buat nyobain ini perlengkapan yang dibikin oleh Rhino Archery ya. Yang ini aeronya, terus ini apa, quiver ya. Ini beratnya 38 lbs di 28 inci. Kalau yang itu 37. Wah curang. Iya, boleh. Saya yang 37 ya. Bisa nggak kuat tuh teman. Maklum pemula beda sama produsen. Nah ini boleh tahu dulu informasi untuk harga seperangkat gini kira-kira berapa Mas Randi? Ini untuk busur bending saya jual di harga 199.500 busur bending. Ya. Untuk quiver ini 35.000. Kalau untuk arrow ini kebetulan bambu premium ya. Kualitasnya memang lebih di atas rata-rata, udah anti rayap, anti jamur, sudah di open. Keren banget ya. Ini sekitar 10 ribuan. 10 ribuan. Hanya jadi untuk totalnya untuk seperangkat gini, wah harus pakai kalkulator. Kurang lebih ini hampir 260 ya. 200 nggak nyampe 300 lah. Nggak nyampe 300 ya, dari yang tadi hitungan perlengkapan sekitar 3 jutaan ya. Dan ternyata ini murah meriah. Bisa dibilang ini tuh yang kelasnya paling atas. Kelas paling atas. Saya memang dari busur sendiri ada yang dari cuma 60.000 ada. Ada yang 30.000 ada, aero juga ada yang 5.000. Jadi ini yang paling bagus lah. Ini yang paling bagus. Jadi buat pemula juga dengan harga yang segitu dapat kualitas bagus ya. Dan kebetulan juga tempatnya enak banget nih Mas Randi. Pinggir air, sungai, kita coba jebret di sini ya. Ayo. Boleh. Kita coba nih teman-teman Pejang UKM. Siapa yang juara ya? Siap. Yuk kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat nggak nih? Bismillah. Siap. Siap-siap. Arahin. Tarik. Tembak. Kita ngadap belakang teman-teman Pejang UKM nih. Bismillah. Tarik. Lepas. Allah. Akbar, bolong. Alhamdulillah. Yuk kita coba sekali lagi dari teknik belakang ya. Bismillah. Tarik. Cut. Baik teman-teman Pejang UKM, kita sudah tadi coba perlengkapan yang dengan harga murah meriah, kualitas terbaik ya. Buat teman-teman Pejang UKM yang mau berjualan produk punya Mas Randi atau Rhino Archery, tinggal langsung datang aja ya. Iya, siap. Ke alamat yang tadi sudah dicantumkan, klik Google Map-nya Rhino Archery Store. Iya. Atau di
Tokopedia-nya, ada Burangrang Archery. Terus ada lagi satu lagi Instagram Raina_archery. Raina_archery itu. Teman-teman pejuang UKM bisa catat. Baik, untuk pesan-pesannya boleh ke teman-teman pejuang UKM untuk yang usahanya sebelum kita closing nih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga semua UKM di Indonesia dimudahkan oleh Allah agar usahanya makin mudah maju, berkembang dan berkah. Amin. Baik, kita bikin moto pejuang UKM, usaha berkah berlimpah. Pejuang UKM, usaha berkah berlimpah. Baik, teman-teman UKM, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini untuk bertemu dengan pengusaha sukses kita, Mas Randi, di produsen peralatan olahraga di bidang panahan ya. Baik, teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe bisa di-subscribe dulu. Kemudian biar tidak tertinggal informasinya, klik tombol lonceng, like dan share supaya informasi ini bisa diketahui oleh lebih banyak orang lagi. Terima kasih, saya Arif dan Mas Randi untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan pejuang UKM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.